Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Bagaimana kabar para sahabat Kristovirus? Kami terus berdoa supaya kondisi para sahabat terus dalam keadaan sehat dan kuat. Belum lama ini kota Semarang diguyur hujan lebat di awal tahun dan banjir terjadi di mana-mana, termasuk beberapa keluarga Kristovirus terdampak banjir. Ya, banjir selalu menyisakan duka, selalu menyisakan sesuatu yang memilukan. Bukan hanya di Semarang, di Kabupaten Kudus, di mana Kristovirus Kudus juga ada di sana, juga terkena banjir. Salah satu rekan Kristovirus Kudus yang berjemaah di GKMI Tanjung Karang akan menuturkan betapa dahsyatnya banjir yang menggenangi daerah Tanjung Karang di Kabupaten Kudus. Tetapi bukan hanya itu, banjir yang memang memilukan warga itu justru mengukir sebuah sejarah di mana gereja GKMI Tanjung Karang menjadi tempat pengungsian dan menjadi sorotan publik, bahkan viral sampai di berita nasional bahwa toleransi sangat baik terjadi di tempat ini. Mari kita ikuti penuturan Bapak Budi Pujiono, salah satu pengurus GKMI Tanjung Karang yang begitu gigih untuk menolong warga dalam menangani banjir ini. Selamat mengikuti. Darurat banjir yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah menyimpan cerita indah tentang soal toleransi antar umat beragama. Ya, ratusan korban banjir yang mayoritas beragama Islam dipersilakan mengungsi hingga diperbolehkan menjalankan sholat di gereja. Ratusan orang yang terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah membuat warga terpaksa mengungsi. Salah satu lokasi yang dijadikan tempat pengungsian adalah Aula Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI Tanjung Karang. Perbedaan agama tidak menghalangi pengurus gereja untuk membantu para pengungsi yang mayoritas beragama Islam. Makan dan minum 3 kali sehari disediakan oleh pihak gereja. Para pengungsi merasa terbantu, bahkan diberi kebebasan untuk melaksanakan salat di dalam gereja. Karena jika harus ke musola atau masjid, warga harus menerobos banjir di tengah permukiman. Nyaman semuanya, serba nyaman. Makanan, tempat tidur, semua dilayani dengan baik, Mas. Kalau ibadah sendiri bagaimana? Kita kan gereja ya? Gimana ibadahnya bagaimana? Ya, kalau ibadah ya terserah yang muslim mau sholat di sini tidak apa-apa. Dominasi kita teman saudara-saudara kita muslim, yang Kristen hanya 10% paling. Mereka umat muslim yang beribadah bagaimana, Pak? Kita sangat terbuka, tempat kita boleh dipakai untuk beribadah, mereka dengan leluasa, bahkan tadi sore itu mereka bisa bersolat berjamaah bersama-sama dengan teman-temannya yang lain secara bersamaan. Hingga saat ini tercatat ada 136 jiwa yang mengungsi di Gereja Kristen Muria Indonesia Tanjung Karang Kudus. Mereka telah menempati aula gereja itu sejak 31 Desember lalu. Banjir yang terjadi di Tanjung Karang itu tidak hanya sekali ini saja, tetapi setiap musim penghujan yang curah hujannya cukup tinggi pasti menimbulkan banjir. Dan banjir tahun ini cukup tinggi airnya, sehingga
banyak daerah-daerah yang terendam banjir. Hampir seluruh desa Tanjung Karang terdampak banjir dan yang mengungsi di gereja saat ini ada 136 jiwa, tetapi kita cover karena sudah full kapasitas di gereja, dipakai aula maupun kelas sekolah minggu, ada 6 kelas sekolah minggu, sehingga yang kemarin datang belakangan itu kita pindahkan ke Kelenteng, Tanjung, sama ke SD Negeri 2, sehingga total pengungsi yang kita pick up, yang kita cover itu 181 jiwa. GKMI Tanjung Karang tidak pertama kali ini untuk tempat pengungsian. Hampir setiap kali terjadi banjir di Tanjung Karang, GKMI Tanjung Karang selalu jadi tempat pengungsian. Kecuali beberapa tahun yang lalu ketika memang gereja kita masih rendah dan gereja kita juga terdampak sehingga tidak ada pengungsian, tidak bisa dibuat untuk mengungsi. Di situ kita memang tidak menampung mengungsi karena gerejanya tidak memungkinkan untuk dipakai. Ketika tanggal 31 Desember air sudah mulai menggenangi desa Tanjung Karang, kita majelis bersepakat untuk mempersiapkan kalau ada jemaat atau warga yang mau mengungsi, dan kesepakatan itulah yang kita pakai sebagai dasar untuk membackup semua kebutuhan yang dibutuhkan di dalam posko pengungsian. Jadi mulai tanggal 31 kita pick up dari swadaya kas gereja, dan berikutnya setelah kita buka beberapa hari kemudian segala kebutuhan yang dibutuhkan di posko mulai berdatangan, banyak donatur, banyak lembaga-lembaga yang membantu, sehingga sampai saat ini sudah 12 hari kita masih bertahan dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan hampir semuanya terpenuhi dan pengungsi merasa nyaman dan terjamin untuk kebutuhan makan, minum maupun kesehatannya. Beberapa waktu yang lalu memang sempat viral gitu dengan adanya foto-foto, gambar-gambar bagaimana para pengungsi melakukan ibadah sholat di aula gereja. Tanggapan kami ya memang kami tidak pernah berpikir apapun tentang hal itu, ya, dan itu memang hak mereka untuk mereka beribadah, dan kita pun menghargai apa yang mereka lakukan. Mereka bisa melakukan ibadahnya dimanapun tempatnya, dan kebetulan saat ini di aula gereja, ya bagi kami itu hal yang biasa, yang wajar, dan kita pun ya memang harus menghargai kebebasan mereka untuk beribadah. Dan inilah yang memang kita pun tidak tahu kalau hal itu akhirnya menjadi viral gitu. Tetapi bagi kami itu hal biasa yang memang kami kerjakan setiap hari, tentang toleransi, tentang persaudaraan antar umat. Itu di desa Tanjung Karang merupakan hal yang sudah menjadi mendarah daging gitu. Kita satu dengan yang lain itu saling bergandengan tangan mengerjakan banyak hal. Dan posko ini pun juga ketika kita mengerjakan posko ini, kita juga dibantu dari Ansor, dari Banser, dari IPNU, dari Karang Taruna, dan berbagai pihak yang kita tidak pernah beda-bedakan mereka dari agama apa gitu. Dan kita saling bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang berdampak, yang berguna bagi masyarakat.
hal yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah daerah ya, memang ini masalah yang terus terjadi di Tanjung Karang. Harapannya memang ada solusi, dan beberapa kemarin saya sudah sampaikan kepada kunjungan anggota DPR dan Wakil Ketua MPR yang sempat berkunjung ke posko PKMI Tanjung Karang. Saya sampaikan memang harus harus ada solusi, harus ada kajian yang baik bagaimana mengatasi situasi banjir yang rutin terjadi di Desa Tanjung Karang. Salah satu yang kami sampaikan kemarin adalah dibuatnya embung dan pompa-pompa penyedot yang akan menyedot air yang dari embung untuk dibuang ke Sungai Wulan. Itu yang kami sampaikan kepada anggota DPR pusat maupun Wakil Ketua MPR yang sempat datang ke gereja kami. Kemudian kalau harapan dan pesan kami kepada pemerintah desa di Tanjung Karang dan masyarakat, ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi bahwa dataran Tanjung Karang ini dataran rendah yang pasti akan terjadi banjir ketika curah hujannya itu tinggi itu, sehingga memang perlu dibuat kesepakatan bersama, kerjasama yang baik untuk menghadapi situasi-situasi yang emergensi yang semacam ini gitu. Dan kita sudah membangun komunikasi yang baik kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat. Kalau misalnya ada sesuatu, mereka pun spontan tahu, mereka lari ke gereja untuk mereka mengungsi, tidak peduli itu warga Kristen maupun warga Muslim gitu. Sehingga itu sudah menjadi hal yang otomatis gitu, sehingga inilah yang kita bangun bersama, komunikasi yang baik, kemudian kita bersama-sama menghadapi problem yang timbul di Desa Tanjung Karang ini, yaitu khususnya bencana banjir. Dan ketika kita bersepakat, kita bersatu, maka semua masalah bisa kita hadapi. Demikianlah fokus Christophorus kali ini. Kita melihat ada sesuatu yang baik di tengah-tengah buruknya banjir. Terima kasih kepada Pak Budi dan rekan-rekan GKMI Tanjung Karang dan juga semua yang telah terlibat, sehingga banyak warga yang terselamatkan dan mereka boleh mengalami pemulihan demi pemulihan dan mereka boleh kembali ke rumah masing-masing. Demikian fokus Christophorus kali ini. Tetap semangat dan kami berdoa rekan-rekan yang menjadi relawan di sana tetap sehat dan kuat. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.